sangkakala, kalabu disangkakala, kalabu disangkakala, kalabu disangkakala ku ada. Kalabu disangkakala, kalabu disangkakala, kalabu disangkakala, kalabu disangkakala ku ada. Kalau zaman ini lalu pada hari kiamat, kalau sangkakala Allah terdengar. Oh, kalau orang tebusannya berkeliling tangannya, kalau namaku dipanggil kuasa. Kalau bumi sangkakala, kalau bumi sangkakala, kalau bumi sangkakala, kalau bumi sangkakala ku ada. Sangkakala, kalabu disangkakala, kalabu disangkakala, kalabu disangkakala ku ada. Kalabu disangkakala, kalabu disangkakala, kalabu disangkakala ku ada. Kembali lagi tepuk tangan tinggi-tinggi yang bersuka cita. Sejak ku terima Yesus, sejak ku terima Yesus, berlimpahlah sukacita di hatiku. Sejak ku terima Yesus lagi, sejak ku terima Yesus, sejak ku terima Yesus, berlimpahlah sukacita di hatiku. Sejak ku terima Yesus, sejak ku terima Yesus, sejak ku terima Yesus, berlimpahlah sukacita di hatiku. Sejak ku terima Yesus, sekarang hidupku penuh kepastian. Sejak ku terima Yesus, akhirnya tersedia hidup yang kekal.
Shalom jemaat Tuhan sekalian, anak-anak muda believers. Tidak ada yang menjawab sepertinya. Sayang sekali saudara. Shalom. Masih belum ada yang menjawab ternyata. Shalom semuanya. Berapa banyak yang semangat pada malam hari ini, boleh lambaikan tangannya. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita maju ke depan. Kita akan memuji memuliakan Tuhan. Mari semua jemaat Tuhan kita bersama berkumpul, bersatu di pelataran Tuhan. Ayo. Mari kita bersatu. Semua rindu memuji Tuhan, amin. Yang rindu memuji Tuhan katakan amin. Haleluya. Sebelum kita memuji Tuhan, sama-sama kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih. Kau telah mempersatukan setiap kami ya Tuhan. Kau telah melindungi menyertai setiap kami. Sehingga pada malam hari ini kami bisa berkumpul bersatu di ibadah pemuda ini ya Tuhan. Kiranya bertatalah dalam ibadah kami, bertatalah dalam puji-pujian kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya katakan amin. Haleluya. Berikan tos pada kiri kananmu. Kan Tuhan menyertai engkau. Sama-sama kita angkat suara kita. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan membuatku berat dan berharap. Buka mataku, lihat sekelilingku. Ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasamu, karena kehebatanku, dapat lakukan perkara besar yang Kau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jatuh di sisiku. Kau sumber kuatku. Katakan setiap hidup kita, hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Lihat, sosok nyatakan, harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasamu, karena kehebatanku, dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kau sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Siapa dia? Katakan Yesus, Kau sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jatuh di sisiku. Sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau tak pernah jatuh di sisiku. Kau sumber kuatku. Yang semangat sama-sama kita bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Sama-sama kita naikkan sekali lagi sembahan kita ini. Katakan, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus,
Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku, Kau sumber kuatku. Yesus, Kau sahabatku. Yesus, Kau yang selalu berada di sisiku, Kau sumber kuatku. Yesus, Kau sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku, Kau sumber kuatku. Sekali lagi katakan Yesus, Kau sahabat kami ya Tuhan. Haleluya. Kau sumber kuatku. Yesus, Kau sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku, Kau sumber kuatku. Kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabatku selama-lamanya. Kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabatku selama-lamanya. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Amin. Mana suaranya yang masih semangat? Boleh katakan haleluya. Sama-sama berikan sorak-sorai kemuliaan, tepuk tangan yang lebih meriah lagi bagi Tuhan kita. Haleluya. Katakan firman-Nya. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari sekarang. Tak pernah ku ragu karena Dia bersamaku. Katakan setia, menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam nama-Nya Yesus Dia sungguh pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya Yesus Dia sungguh pengharapan bagiku selama-lamanya. Lebih bersemangat lagi kita memuji memuliakan Tuhan kita. Sama-sama kita katakan firman-Nya yang menerangi jalan kita. Firman terangi jalan, perisai iman, lindungimu. Takkan pernah kita ragu, ku ragu karena Dia bersama. Dia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam nama-Nya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Hanya di dalam nama-Nya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Hanya di dalam nama-Nya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Hanya di dalam nama-Nya Yesus
setiap sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya namanya saja, hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kebenaran bagiku selama-lamanya. Ada pengharapan dalam kuasa-Nya kemenangan. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Haleluya. Berapa banyak di antara kita percaya Tuhan membawa kemenangan bagi kita? Katakan amin. Sekali lagi katakan amin. Berikan tos kiri kananmu, katakan Tuhan memberi kemenangan. Haleluya. Saya persilakan para jemaat untuk kembali duduk. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu mari sama-sama kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih ya Bapa, atas penyertaan-Mu yang baik, kasih setia-Mu yang luar biasa. Sebentar kami akan bersekutu di bawah kaki-Mu ya Tuhan. Lindungi sertai berkati setiap kami. Lindungilah hati-hati setiap kami sehingga dapat terbuka mendengarkan kebenaran yang daripada-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus saja setiap kami berserah. Haleluya. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di setiap proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu.
menaikkan pujian kita kepada Tuhan atas berbagai kebaikannya dalam kehidupan setiap kita. Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku, tak terbatas kasih-Mu tiada terduga ya Tuhan. Kuasa Tuhan terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu ya Tuhan. Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku, tiada terbatas tiap kasih-Mu ya Tuhan. Tiada yang terduga dari jalan-Mu ya Tuhan. Tapi kami tahu yang terbaik telah Kau sediakan ya Tuhan. Kau yang kami percaya ya Tuhan. Di segala percayakan Engkau setia. Kami yang Engkau hadir, kami yang Engkau kita angkat setiap suara kita, setiap pujian dan penyembahan kita. Sama-sama kita muliakan nama Yesus. Kita muliakan nama Tuhan kita. Layak Tuhan, hadilah dirimu, penuhi dengan Kamu, Jehovah Rafa, Jehovah Jireh, Jehovah Nissi, Jehovah Elohim, Jehovah
Penuhilah hati setiap kami ya Tuhan. Biarlah hati kami hanya tertuju padamu ya Bapa. Haleluya, haleluya Tuhan, haleluya Yesus. Mari kita nikmati saat-saat indah bersama dengan Tuhan. Kita nikmati kasih-Nya yang terus mengalir dalam kehidupan kita. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untukku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Tak terduga. Sama-sama kita naikkan pujian kita. Kita sembah Tuhan dengan nyanyian kita. Ku percaya di setiap hidupku. Katakan tak terbatas kuasa-Mu, tiada terbatas cara-Mu. Kau yang kuat andalkan di setiap langkah hidupku. Terduga jalan-Mu, Kau yang ku percaya di segala musik hidupku. Cara-Mu mengangkatku, cara-Mu mengubah hatiku, cara-Mu menutupku. Tak terbatas di dalam hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu.
Terima kasih ya Bapak, di mana di kesempatan yang baik saat ini, kami anak-anak muda di tempat ini boleh tetap beribadah dengan api rohmu yang menyala-nyala. Kami rindu urapan-Mu ya Tuhan. Kami percaya saat kami datang, duduk diam di bawah kaki-Mu, Engkau menjamah kami semua. Sehingga apapun permasalahan kami Tuhan, Engkau berikan jalan keluar ya Tuhan. Sehingga yang sakit Kau sembuhkan, yang lemah Kau kuatkan, yang miskin Kau perkaya, yang saat ini mengalami problema dalam kehidupannya Kau berikan jalan keluar dan kelepasan di dalam nama Yesus. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan. Kau sudah memberikan kami kesempatan untuk memuji, memuliakan, meninggikan Engkau. Dan bahkan sebentar lagi kami boleh Kau puaskan dan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita semua siap menerima kebenaran firman Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Shalom. Kita diberkati Tuhan sepanjang minggu ini. Lambaikan tangan kita. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Silakan duduk. Saya mau berbicara mengenai Pentakosta ya. Besok kan hari pencurahan Roh Kudus, Pentakosta ya. Hari-hari ini memang adalah hari-hari Pentakosta, hari-hari Roh Kudus ya. Di mana Roh Kudus dicurahkan bagi semua orang. Karena itu mari kita mempersiapkan diri kita ya untuk besok ya. Jadi hari ini kita persiapkan, besok kita akan menerima urapan Roh Kudus. Bentar ya. Dan bagi yang belum menerima karunia Roh Kudus, ada yang belum terima? Coba angkat tangan. Siapa yang belum menerima? Jadi kalau yang belum menerima, persiapkan diri kalian ya. Untuk besok bisa menerima urapan Roh Kudus. Ada yang mau? Yang rindu menerima urapan Roh Kudus? Ngerti enggak? Pencurahan Roh Kudus itu apa? Ada yang ngerti? Ada yang enggak tahu? Atau semalam nggak ingat, sekarang lupa? Ini ya, malam ini saya mau menjelaskan mengenai apa? Mengenai pencurahan Roh Kudus ini ya, Pentakosta ini. Kenapa kita harus dibaptis dengan Roh Kudus? Pentakosta itu adalah semacam kayak baptisan ya. Kalau kita semua udah dibaptis selam, siapa yang udah dibaptis selam? Udah dibaptis Roh Kudus? Belum ya? Baptisan air aja ya. Nah, besok gunakan kesempatan yang baik ini. Besok kita akan dibaptis dengan baptisan Roh Kudus. Itu nanti akan dilakukan oleh Pak Gembala tiap-tiap tahun, setahun sekali di Pentakosta ini kita akan menerima baptisan Roh Kudus. Coba kita buka di Kisah Para Rasul ayat yang kedua, pasal yang kedua ayat yang 1 sampai 4. Udah dapat? Ayo kita baca sama-sama yang kuat ya. 3, 2, 1.
Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin. Yang keras ayo. AC-nya kurangi aja. Inilah Pentakosta atau pencurahan Roh Kudus yang pertama kali terjadi. Ya, itu 10 hari setelah kenaikan Tuhan ke sorga. Ya, itu yang disebut hari Pentakosta atau hari Minggu Putih katanya ya. Di mana waktu Tuhan mau naik ke sorga, dia udah berjanji akan memberikan roh untuk penghibur, yaitu Roh Kudus. Nah, dan di ayat di bawahnya, dikatakan bahwa pencurahan Roh Kudus itu sudah dinubuatkan oleh Nabi siapa? Nabi Yoel. Pencurahan Roh Kudus sudah dinubuatkan oleh Nabi Yoel. Coba kita buka di Kisah Para Rasul 2, 16 sampai 19. Kisah Para Rasul 2, 16 sampai 19. Kita baca sama-sama yuk. 3, 2, 1. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantara Nabi Yoel 17. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah. Bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. 18. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu dan mereka akan bernubuat. 19. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan tanda-tanda di bawah di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Jadi inilah gunanya kalau kita ini menerima baptisan Roh Kudus. Kita bisa apa? Kita bisa bernubuat. Kita bisa apa? Bisa memperoleh kuasa untuk menyembuhkan. Ya, kita bisa menengking kuasa-kuasa gelap, kuasa-kuasa setan. Jadi kita nggak perlu takut lagi kalau kita udah dibaptis oleh Roh Kudus, roh yang ada dalam diri kita berarti lebih besar dari apapun juga. Ya, itu yang harus dipahami. Oleh karena itu, untuk besok jangan disia-siakan. Siapa yang belum menerima baptisan Roh Kudus, belum menerima pencurahan Roh Kudus, minta besok karunia itu ya. Itu nggak bisa dilatih, itu nggak bisa dipelajari, tapi itu karunia, pemberian dari Tuhan. Persiapkan diri kalian malam ini. Malam ini saya mempersiapkan, seperti Yohanes Pembaptis mempersiapkan baptisan untuk Tuhan Yesus. Saya mempersiapkan untuk baptisan Roh Kudus untuk hari besok. Persiapkan diri kalian. Mulai malam ini, betul-betul renungkan. Minta, itu memang Tuhan bilang katanya, itu hak kita untuk mendapatkan itu. Ya, jadi jangan ragu-ragu, rugi kalau nggak mendapatkan baptisan Roh Kudus. Kalau kita udah menerima baptisan Roh Kudus atau pencurahan Roh Kudus dapat kita terima, maka kita bisa melakukan perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Yesus. Bahkan kata Yesus lebih besar dari apa yang sudah dilakukan Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus bisa membangkitkan orang mati, kita pun kalau dengan yakin percaya, sudah terima baptisan Roh Kudus, kita pun bisa membangkitkan orang yang sudah mati. Ada amin? Tapi kita nanti ragu-ragu, apa iya? Apa mungkin itu yang membuat kita nggak mampu, nggak bisa. Kalau kita betul-betul yakin, memindahkan gunung aja bisa kok.
Ya, Petrus sebelum menerima Pentakosta, pencurahan Roh Kudus, dia seorang penakut. Dia menyangkal Tuhan 3 kali. Dia takut mati. Waktu belum menerima baptisan Roh Kudus. Tapi setelah pencurahan Roh Kudus, wah, Petrus bersama para rasul mempunyai keberanian yang luar biasa. Untuk bernubuat, menyembuhkan yang sakit, tanda-tanda heran, mujizat, menyertai setiap langkah rasul-rasul ini. Setelah apa? Setelah dicurahkan Roh Kudus. Itu pun kita dapatkan juga nanti. Kalau kita betul-betul dengan hati percaya, minta kepada Tuhan, karunia-karunia itu pasti kita dapat. Ya. Jadi jangan ragu-ragu. Besok betul-betul persiapkan diri. Untuk apa? Supaya bisa dilawat Tuhan. Jangan membatasi diri, jangan menolak, jangan takut, ya. Itu hak kita untuk mendapatkan baptisan Roh Kudus. Amin. Jadi Roh Kudus juga dicurahkan kepada bangsa-bangsa lain. Kalau baptisan air waktu itu khusus untuk orang Israel Yahudi, baptisan Yohanes khusus untuk bangsa Yahudi aja. Tapi setelah pencurahan Roh Kudus, maka baptisan Yohanes pun, baptisan selam itu juga berlaku untuk bangsa-bangsa yang lain. Ya. Roh Kudus juga dicurahkan pada bangsa-bangsa lain yang percaya dan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Coba kita buka ayat 17. Kita baca sekali lagi. Para Rasul 2 ayat 17. Ayo kita baca sama-sama yuk. 3, 2. Ya ini yang betul. 3, 2, 1. Ayo. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Bukan hanya orang Israel ya. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi-mimpi. Inilah, kalau kita udah diurapi Roh Kudus, dibaptis oleh Roh Kudus, ya pertama yang belum menerima namanya baptisan Roh Kudus. Kalau kita udah menerima baptisan Roh Kudus, urapan Roh Kudus, kita akan dapat menjadi pemimpi. Kalau dulu penglihat, namanya Nabi itu penglihat. Jadi masa yang akan datang disingkapkan oleh Tuhan. Melalui apa? Melalui roh yang ada dalam diri kita ini. Melalui baptisan Roh Kudus ini kita bisa mengerti akan hari esok. Masa depan kita bisa disingkapkan. Ya, kita diberi kuasa untuk apa? Untuk menyembuhkan, diberi kuasa untuk apa? Untuk mengusir setan-setan dalam nama Yesus. Ada amin? Jadi ingat-ingat ya, jangan dibatasi besok ya. Jangan ragu-ragu. Yang belum terima aja. Saya belum dibaptis. Baptisan air. Apakah bisa menerima Roh Kudus? Yang bisa angkat tangan? Yang enggak bisa, angkat tangan saat ini. Yang bilang enggak bisa, harus baptisan air dulu baru baptisan Roh Kudus, angkat tangan. Jadi enggak ada ya, enggak ada yang angkat tangan ya ini ya. Jadi harus baptisan air dulu, baru baptisan Roh Kudus. Berarti yang enggak angkat tangan tadi enggak jelas ya. Kalau Wiko bilang katanya harus baptisan air dulu, selam, baru bisa menerima baptisan Roh Kudus. Jawabannya nanti Miko ya, dengarkan aja ya. Nah, kalau baptisan Yohanes pada mulanya hanya untuk pertobatan. Ya. Ini baptisan Yohanes berbicara mengenai baptisan selam ya. Hanya untuk pertobatan dan diperuntukkan bagi bangsa Yahudi saja. Berbeda dengan baptisan Roh Kudus yang juga dapat diterima oleh bangsa-bangsa lain yang bukan bangsa Yahudi.
tetapi yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan pencurahan Roh Kudus bukan hanya diberikan kepada para rasul saja, tetapi juga dicurahkan kepada bangsa Yahudi dan Israel saja, tetapi juga diberikan kepada bangsa-bangsa lain di dunia ini termasuk kita di sini. Ya, yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, baptisan Roh Kudus kita coba baca lagi di Kisah Para Rasul 8, 15, 17. Kisah Para Rasul 8, 15, 17. Jadi kita memahami baptisan Roh Kudus atau pencurahan Roh Kudus ini melalui apa? Melalui firman-firman Tuhan. Supaya kita mengerti. Besok supaya kita persiapkan hati kita, diri kita. Ya, ayo kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. 16. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. 17. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Jadi Roh Kudus dicurahkan melalui hamba-hamba Tuhan. Ya, kalau sekarang melalui hamba-hamba Tuhan, kalau ini melalui Rasul Tuhan pertama kali. Nah, baptisan selam itu untuk pertobatan, tanda kita mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Kalau baptisan Roh Kudus itu Tuhan memberi kita kuasa. Harus dibedakan ya. Miko berbicara katanya harus baptisan selam dulu, baru baptisan Roh Kudus. Bisa juga. Tapi bisa juga baptisan Roh Kudus dulu, baru baptisan selam. Ya. Jadi baptisan Roh Kudus ini atau pencurahan Roh Kudus ini kita terima Roh Kudus, nggak menunggu kita ini bertobat dulu ya, atau baptis selam dulu. Jadi kalau anak-anak pun bisa menerima baptisan Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus dulu, sebelum dia mengerti akan pertobatan yaitu baptisan selam. Ya, dipahami dulu ya. Dan karena baptisan Roh Kudus juga diterima bangsa-bangsa lain, maka golongan bersunat pun terkejut. Ya, dianggap golongan bersunat ini apa? Bangsa Israel atau Yahudi. Terkejut, tercengang-cengang. Loh, mereka itu orang Samaria. Samaria ini kalau di Yahudi, Yerusalem disamakan dengan bangsa anjing. Kalau yang perempuan Venus Sedusia itu kan dianggap keturunan anjing. Kok bisa menerima Roh Kudus? Berarti rendah, lebih rendah daripada bangsa Israel. Bangsa Israel merasa tinggi, tapi Roh Kudus pun dicurahkan bagi mereka. Ya, coba kita buka di Kisah Para Rasul 10, 45 sampai 48. Saya beri banyak ayat supaya kita memahami tentang baptisan Roh Kudus, supaya kita siap untuk besok. Coba kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. 46. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, 47, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita. 48, lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus, kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Jadi Petrus berkata, mereka sudah menerima baptisan Roh Kudus. Jadi kita nggak bisa menghalang-halangi lagi baptis dengan selam, dengan air. Ya, jadi kalau baptisan Roh Kudus nggak menunggu baptis selam dulu baru menerima baptisan Roh Kudus, tapi baptisan Roh Kudus bisa diterima bagi orang yang belum bertobat. Tapi setelah kita menerima baptisan Roh Kudus atau pencurahan Roh Kudus, kita menerimanya, kita wajib baptis selam. Ada amin? Paham sampai di sini? Contoh, demikian juga dengan Rasul Paulus. Rasul Paulus juga dipenuhi oleh Roh Kudus.
Waktu dia jadi Saulus, matanya dibutakan, ya, 3 hari dia mengalami kebutaan. Karena dia menganiaya murid-murid Yesus, rasul-rasul Yesus. Coba kita buka di Kisah Para Rasul 9, 17, 18. Kisah Para Rasul 9, ayat 17 sampai 18. Kita baca sama-sama yuk. 3, 2, 1. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi, ia bangun lalu dibaptis. Jadi Paulus itu menerima baptisan Roh Kudus dulu. Ya, menerima Roh Kudus dulu baru dibaptis air, baptis selam. Sejak itu Paulus mempunyai kuasa seperti Tuhan Yesus. Dia bisa memecah-mecah roti, memberi makan orang berapa 278 orang atau berapa di dalam kapal yang udah terombang-ambing itu. Mujizat Tuhan Yesus dia lakukan. Setelah dia berubah nama jadi Paulus. Setelah dia dicelikkan matanya, dia menerima Roh Kudus, baptisan Roh Kudus, terus langsung dia dibaptis dengan air. Jadi Rasul Paulus menerima baptisan Roh Kudus dulu, baru dia baptisan air. Setelah itu, sapu tangannya bisa menyembuhkan sakit apapun. Tanda-tanda heran menyertai, orang mati pun dibangkitkan. Setelah dia jadi Paulus, setelah dia menerima baptisan Roh Kudus, baptisan selam. Ada amin? Jadi jangan ragu-ragu, kalau udah menerima baptisan Roh Kudus, jangan jangan gak digunakan. Gunakan terus. Coba sekarang contoh, kayak keran air yang udah bertahun-tahun gak dibuka sampai karatan. Apakah bisa mengalirkan air? Kalau dibuka apakah gak kering dia atau gak tumpat dia? Oleh karena itu, kalau kita udah menerima baptisan Roh Kudus atau pencurahan Roh Kudus, kita gunakan kuasa yang kita terima ini. Kita bisa menengking setan, mengusir roh-roh jahat. Kita bisa melepaskan kuasa kesembuhan untuk mereka yang sakit. Ya, kalau kita udah menerima roh yang huruf besar itu dalam diri kita, apapun yang Tuhan Yesus lakukan dapat kita lakukan. Karena itu roh Tuhan Yesus sendiri yang dicurahkan pada kita. Seperti Saulus ini, karena menerima baptisan Roh Kudus, dia mempunyai kuasa yang luar biasa. Ada amin? Coba kita buka lagi di Kisah Para Rasul 19, 4 dan 6. 4 sampai 6. Kita baca ya. 3, 2, 1. Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. 5. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. 6. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka dan mulai mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jadi tanda-tanda pertama kali orang percaya itu enggak selalu sama ya. Biasanya berkata-kata dalam bahasa Roh Kudus atau bernubuat. Bernubuat itu apa? Menceritakan kejadian yang belum terjadi, kejadian yang akan terjadi di kemudian hari. Itu namanya nubuatan. Kita diberi kuasa untuk itu. Kita bisa menubuatkan, kamu nanti begini, begini, begini. Tapi kalau itu dari ilham Roh Kudus. Kalau dari diri kita sendiri, kita menubuatkan orang, kalau enggak terjadi berarti kalau zaman Musa kita dilempar batu. Ya, jadi jangan gampang-gampang kita bernubuatan. Ada amin? Ya, jadi siapapun besok
yang belum menerima baptisan Roh Kudus, jangan sia-siakan ya. Pentakosta besok datang, nikmati lawatan Tuhan. Nikmati baptisan langsung dari Roh Kudus melalui apa? Tumpang tangan hamba Tuhan. Ini ketika Paulus menumpangkan tangan, ayat 6 tadi ya. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka. Dan mulai mereka berkata-kata dan bernubuat. Karena Roh Tuhan sudah dicurahkan kepada para muridnya dan mereka dapat bernubuat dan membuat tanda-tanda mujizat yang luar biasa, yang buta melihat, yang lumpuh berjalan, tuli mendengar, yang kerasukan setan dapat dibebaskan, kuasa-kuasa gelap dapat dipatahkan, maka penuaian besar terjadi dan cepat di seluruh pelosok Yehuda, Samaria, bahkan sampai ke bangsa-bangsa yang lain. Selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea, Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin besar, bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Ini di Kisah Para Rasul 9:31. Jadi belajar dari firman tadi, Tuhan yang baru saja kita baca ini di Kisah Para Rasul 9:31, gereja yang sehat adalah gereja yang damai dan dibangun dan hidup takut akan Tuhan. Ya, maka pertumbuhan dan perkembangan jiwa-jiwa semakin bertambah besar dan semakin banyak karena pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Jadi tujuan Roh Kudus dicurahkan ke dunia kepada kita semua yang percaya kepadanya adalah untuk menjadikan kita saksi Kristus. Ada amin? Katakan sama-sama yuk. Saksi Kristus. Menjadikan kita semua menjadi saksi Kristus sampai ke ujung bumi, dunia. Sehingga nama Tuhan Yesus ditinggikan dan diagungkan. Sebab Yohanes membaptis dengan air. Tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Camkan di hati kita, pikiran kita, kita akan menerima kuasa. Tetapi kamu akan menerima kuasa, kata firman Tuhan, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kalau kalian belum menerima baptisan Roh Kudus, belum menerima pencurahan Roh Kudus, kalian belum menerima kuasa. Ya. Jadi jangan sia-siakan, sekali lagi promo untuk besok. Tapi ini betul-betul firman Tuhan ya yang promosi ya. Ya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea, Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kisah Para Rasul 1, 5 dan ayat 8. Nah, melalui kebenaran firman yang baru saja kita dengar dan pelajaran ini kita mendapat kesimpulan bahwa tujuan pencurahan Roh Kudus ini adalah untuk memberikan kita kuasa, keberanian. Untuk apa? Memberitakan kebenaran firman Tuhan. Memberitakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Memberi kita kekuatan. Dan bahkan menyertai kita apa? Tanda-tanda ajaib. Ya, sehingga kita bisa menjadi saksi-saksi Kristus yang memenangkan banyak jiwa. Melalui apa? Melalui kuasa yang kita terima ini. Kita tumpang tangan sama orang sakit sembuh. Kita tumpang tangan pada orang yang tuli mendengar, lumpuh berjalan, yang mengalami manifest dengan kuasa-kuasa gelap, kita tumpang tangan, mereka boleh terlepas, terbebas. Melalui itu semua, maka kita bisa memberitakan kebenaran firman Tuhan. Sehingga bertambah-tambahlah jumlah orang percaya kepada Tuhan. Inilah tujuan pencurahan Roh Kudus. Yaitu apa? Memperlebar, memperluas kerajaan surga di bumi ini. Ada amin? Seperti Petrus, dulu dia pengecut. Sampai 3 kali dia menyangkal Tuhan Yesus. Tapi setelah dia mengalami Pentakosta, pencurahan Roh Kudus, dia dengan berani berkhotbah. Dia memberikan tanda-tanda heran mujizat terjadi. Sehingga dia sekali berkhotbah, 3.000 orang
bertobat dan dibaptis. Itulah gereja mula-mula. Tanda pertobatannya karena Roh Kudus dicurahkan melalui Pentakosta. Maka 3.000 orang percaya dibaptis menjadi gereja mula-mula. Sehingga orang-orang Katolik mengakui bahwa Petrus adalah paus pertama, santo pertama. Ada amin? Paham sampai di sini? Ada yang masih ragu dengan kuasa Roh Kudus? Masih nggak ngerti? Kita ulangi lagi kalau nggak ngerti dari awal. Udah paham semua ya? Amin. Jadi tujuan kita menerima Roh Kudus ini supaya kita punya kuasa, punya power sebagai anak-anak Allah. Kuasa apa? Yang sama dilakukan Yesus kita juga bisa lakukan. Untuk apa? Untuk memperlebar kerajaan Tuhan. Maka Yesus pernah berkata, lebih baik Yesus itu naik ke sorga. Mati, bangkit, naik ke sorga. Daripada dia di dunia terus. Kalau dia di dunia terus, dia cuma di Yerusalem, gak kemana-mana, ya kan? Di Yahudi gak bisa jauh-jauh. Tapi begitu dia mati, terus dia naik ke sorga, bangkit dan naik ke sorga, maka rohnya itu diturunkan kepada siapa? Kepada pertama para rasul dan murid-muridnya, akhirnya sampai ke seluruh dunia. Pertobatan semakin cepat. Inilah tujuan Roh Kudus dicurahkan ke dunia supaya pertobatan semakin cepat. Sehingga bukan hanya Indonesia, dunia pun penuh kemuliaan Tuhan. Ada amin? Nah, jadi setelah kita mengerti dan memahami tujuan pencurahan Roh Kudus bagi kita semua, yaitu supaya kita memiliki kuasa keberanian untuk menjadi saksi Kristus yang penuh dengan Roh Kudus, maka saya mengundang besok. Ya, Bapak, Ibu, saudara-saudari, ini adik-adik semua. Gen apa ya? Gen Z ya? Gen Z itu saya ya. Kalau kalian apa? Gen Z, Gen Z, Gen Z. Untuk besok betul-betul mempersiapkan diri. Buka hati kalian. Percaya Tuhan. Yang udah pernah menerima baptisan Roh Kudus, enggak apa-apa. Diulangi lagi, recharge lagi. Supaya apa? Supaya kita semakin kuat. Roh kita semakin besar lagi. Kita menerima urapan Tuhan. Ya, karena Yesus berkata, lebih baik biji ini mati, kering, ditanam, lalu tumbuh, menghasilkan buah yang banyak. Itulah gambaran Yesus. Yesus sebuah biji yang udah mati. Yang udah mati dikubur di tanah, akhirnya dia tumbuh, bangkit, naik ke sorga, dan berbuah banyak. Buahnya apa? Kita semuanya ini. Ada amin? Saya panggil WL, singer, tim musik. Untuk mempersiapkan diri, saya tutup dengan doa aja ya. Kita berdoa yuk. Bapak yang baik, kami bersyukur, berterima kasih buat kebenaran firman yang telah kami dengar. Biarlah melalui firman yang kami pelajari ini Tuhan, kami boleh mengerti akan kuasa Roh-Mu yang akan tercurah bagi kami Tuhan. Yang sudah tercurah bagi kami pun kami boleh merasakan mujizat-Mu, pertolongan-Mu, sehingga apapun yang kami kerjakan semuanya boleh berkenan kepadamu, dan tanda-tanda heran, mujizat, keajaiban menyertai setiap kami semua anak-anak-Mu yang sudah Kau berkati dengan curahan Roh Kudus-Mu. Kami mau membuka hati Tuhan, kami mau mempersiapkan diri kami untuk menerima baptisan Roh Kudus untuk besok di Pentakosta ini Tuhan. Kami mau menjaga hati kami mulai malam ini, kami mau menjaga mulut kami mau menjaga segala tingkah laku kami ya Tuhan, sehingga kami boleh berkenan di hadapan-Mu dan kami boleh menerima anugerah keselamatan daripada-Mu berupa pencurahan Roh Kudus yang itu betul-betul berguna bagi kami dan kehidupan kami dan pelayanan kami. Terima kasih Yesus. Kami juga serahkan gereja-Mu di dalam tangan-Mu Tuhan.
melalui gerejamu ini Tuhan. Engkau boleh dipermuliakan lebih-lebih lagi. Banyak jiwa terselamatkan. Terpuji namamu. Hamba sampai di sini Tuhan menyampaikan isi hatimu. Biarlah Roh Kudus yang akan lebih lagi memperdalam, menjelaskan kepada kami satu persatu ya Tuhan. Sehingga kami boleh mengerti akan fungsi dan tugas Roh Kudus ada di dalam kami. Sehingga kami boleh menjadi saksi-saksimu sampai ke ujung bumi. Terima kasih, kita semua sedang menerima kebenaran firman Tuhan, sama-sama katakan, amin. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi firman Tuhan yang baru kita dengar. Kita akan mendengarkan pengumuman kita. Untuk pengumuman yang pertama, ibadah besok, ibadah Pentakosta, kita akan dilayani oleh Bapak Gembala kita, Pastor Hosea Hendy. Pastikan saudara-saudara, teman-teman semuanya hadir. Seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Pembina, Pak Jo tadi, kita pasti akan mendapatkan urapan Roh Kudus dan pasti Tuhan berikan yang terbaik. Kita semua hadir besok, amin. Haleluya. Berbarengan dengan ibadah raya besok akan diadakan juga ibadah Bikids, ibadah sekolah minggu kita akan juga diadakan pada pukul 10 pagi di ruangan depan. Jadi bagi teman-teman yang mungkin punya adik-adik, punya atau kenalan yang masih muda boleh, masih kecil sama-sama boleh kita ajak di ibadah sekolah minggu. Dan untuk pengumuman selanjutnya, pengumuman Bipro kita agak spesial. What the hell is your delay, Captain? We're waiting, sir. Waiting for what? Private Doss. Who the hell is Private Doss? I was dreaming about being a doctor, but didn't get much school. I can't stay here while all them go fight for me. But you figure this war is just going to fit in with your ideas? While everybody else is taking life, I'm gonna be saving it. And that's gonna be my way to serve. This is a personal gift from the United States government designed to bring death to the enemy. Well, I'm sorry, Sergeant. I can't touch a gun. You don't kill. No, sir. You know, quite a bit of killing does occur in war. Private Doss does not believe in violence. Do not look to him to save you on the battlefield. I don't think this is a question of religion. I think this is cowardice. Hopefully I'm not with you because you weren't like anyone else. You're saying you could go to prison. But I don't know how I'm gonna live with myself if I don't stay true to what I believe. With the world so set on tearing itself apart, doesn't seem like such a bad thing to me to want to put a little bit of it back together. Private Doss, you are free to run into the hellfire of battle without a single weapon to protect yourself. I'm gonna get you home. There's something you gotta see. Who did this? That's the coward. We have to go back up tomorrow. And they're not gonna go up there without you. Help me. You don't have to trust me. Please, Lord, help me get one more. Help me get one more. Haleluya. Jadi untuk ibadah pemuda kita minggu depan, kita akan mengadakan acara nonton bareng. Kita akan menonton sebuah film. Filmnya judulnya Hacksaw Ridge. Jadi film ini menceritakan tentang seorang tentara namanya Desmond Doss. Ini adalah bukan legenda ya, ini pahlawan di Amerika. Dia sangat terkenal kalau di Amerika. Dia itu tentara yang gak mau bawa senjata. Jadi dia adalah seorang Kristen yang sangat taat. Dia gak mau membunuh orang. Dia perang maunya cuma nyelamatin orang. Gimana kira-kira kelanjutannya, gimana ceritanya, apakah dia akhirnya mati di medan perang atau sukses? Kita besok nonton bersama.
Itulah salah satu pahlawan di perang Amerika dulu. Nah, untuk pengumuman selanjutnya masih seputar Bipro kita. Bipro kita 2 minggu lagi, tanggal 1 Juni akan mengadakan barbecue. Jadi kita beribadah, setelah beribadah kita akan makan-makan. Biayanya untuk yang ikut 20.000 per orang. Kalau lebih, puji Tuhan, berarti berkat dari Tuhan. Untuk panitianya, bagi teman-teman yang mau ikut, boleh menghubungi saudari Via. Dan uangnya juga dikasih ke saudari Via. Bagi yang mau ikut, jangan lupa berikan kepada saudari Via. Diadakan pada tanggal 1 Juni ya, bukan sambil nonton barbecue kita ya, bahaya. Gak fokus nontonnya. Jadi minggu depan kita nonton, 2 minggu lagi ada barbecue. Dan untuk pengumuman selanjutnya, pada hari Rabu akan ada doa malam. Doa malam diadakan pada pukul 7 malam di tempat ini. Bagi teman-teman yang ingin merasakan kehadiran Tuhan, sama-sama bersekutu, memuji, memuliakan Tuhan, boleh sama-sama hadir di doa malam. Dan untuk pengumuman selanjutnya, sosial media gereja kita, tidak lupa saya mengingatkan teman-teman untuk sama-sama memfollow, mengikuti berbagai sosial media gereja kita. Ada Facebook, ada TikTok, ada Instagram, ada YouTube. Semuanya lengkap, mari di follow supaya kita senantiasa up to date. Sekian pengumuman pada malam hari ini. Kita akan mengumpulkan persembahan kita, kolektor kita. Sebelum itu mari sama-sama kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur, terima kasih atas kasih setiamu yang ajaib, yang luar biasa ya Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan kolektor kami ya Tuhan. Kiranya lindungi sertailah, berkati tangan-tangan yang memberi ya Tuhan. Biarlah apa yang kami berikan ini bisa menjadi berkat bagi pekerjaanmu di dunia ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus saja. Setiap kita yang memberi dengan penuh sukacita, sama-sama katakan amin. Jalanku perisai di setiap waktu, lindungi kita di segala, tak pernah ku ragu karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus Dia sumber pengharapan sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lama. Hanya mari sama-sama kita semua bangkit berdiri. Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lama. Dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Kita tundukkan kepala kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Yesus, pada malam hari yang indah ini ya Bapa, kami telah datang kepadamu, bersyukur, berterima kasih buat kasih anugerah-Mu Tuhan. Engkau telah memberkati setiap kami, mengizinkan kami menaikkan pujian sembah kami, bahkan mendengarkan firman yang telah disampaikan oleh hamba-Mu. Ya Bapa, pada malam hari yang indah ini, setiap firman yang telah ditabur ya Bapa, biarlah firman itu bertumbuh dalam kehidupan kami, menjadi penerang dalam kehidupan kami. Biarlah kami dapat membuka hati kami untuk-Mu ya Tuhan, agar kami dapat menerima kuasa daripada Engkau yang tak terbatas Tuhan Yesus.
Tuhan, Engkau yang hebat, Engkaulah Tuhan yang dapat melakukan segalanya. Biarlah hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu ya Tuhan Yesus, Engkau memberkatinya di masanya Tuhan dia melayani-Mu. Biarlah Tuhan pelayanan hamba-Mu ini berkenan di hadapan Engkau ya Bapa. Biarlah Tuhan Engkau pakai hamba-Mu ini lebih lagi sebagai alat kemuliaan nama-Mu. Biarlah ya Tuhan Yesus, Engkau berkatilah keluarganya, berkatilah pekerjaan tangannya, apapun yang dia perbuat. Biarlah Tuhan setiap yang membuat itu dapat menjadi segala hal yang berhasil ya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan tangan-Mu yang bekerja senantiasa juga dalam setiap apapun yang dia lakukan Tuhan. Tuhan, pada malam hari ini kami ucap syukur, terima kasih buat kasih seanugerah-Mu yang tak berkesudahan di dalam kehidupan kami. Tak lupa juga ya Bapa, kami berdoa untuk pemimpin rohani yang telah Engkau berikan di atas kami, yaitu Bapak pembina kami, Bapak Simon Yobadahulu, dan juga Tuhan Yesus, keluarganya yang ada di Tanjung Morawa. Engkau berkatilah pemimpin rohani kami ya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan dia dapat menggembalakan domba yang telah Engkau percayakan baginya. Biarlah Tuhan Yesus setiap pelayanannya berkenan di hadapan Kau. Biarlah Tuhan dia dapat memenangkan banyak jiwa, memperkenalkan nama-Mu Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan setiap apapun yang dia lakukan, nama-Mu dipermuliakan dan nama-Mu disenangkan. Dan tak lupa juga Tuhan, kami berdoa untuk pemimpin kami yang ada di sini, Bapak Gembala kami dan Ibu Gembala kami. Biarlah Tuhan gembala yang telah Engkau percayakan untuk menggembalakan setiap domba-domba-Mu yang ada di sini, dapat Engkau berkati mereka dengan limpah dari kuasa-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Engkau memberkati mereka dengan segala hal yang tak terbatas. Biarlah Tuhan segala pekerjaan tangan mereka Engkau buatlah berhasil. Biarlah banyak jiwa yang mereka undangkan atas pelayanan mereka. Biarlah Tuhan Yesus mereka memperkenalkan kerajaan Allah melalui pelayanan mereka. Biarlah Tuhan Yesus Engkau berkati keluarga mereka juga Tuhan Yesus, menjadi keluarga yang senantiasa menyenangkan dan memuliakan nama-Mu. Pada malam hari ini juga Tuhan Yesus, setiap pelayan-Mu yang telah mengambil bagian-Mu masing-masing, kami berdoa Tuhan Yesus, biarlah pelayanan kami berkenan di hadapan Kau. Tambahkanlah mujizat talenta-Mu yang luar biasa bagi kami. Biarlah Tuhan kami menggunakan segala talenta kami bukan untuk kepentingan kami masing-masing, tetapi agar nama-Mu dipermuliakan ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami tahu Tuhan Engkau yang memberikan dan juga Engkau yang mengambil di dalam kehidupan kami. Pada saat hari ini juga Tuhan Yesus, setiap kami datang kepada-Mu untuk berdoa bagi tempat kudus-Mu ini, Gereja Bethany Believers. Biarlah tempat kudus-Mu ini Engkau kuduskan yang Bapa, yang dimana untuk besoknya Tuhan kami akan mengadakan Tuhan Yesus Pentakosta, ibadah Pentakosta itu Engkau mencurahkan Roh Kudus bagi kami. Biarlah Engkau kuduskanlah tempat ini Tuhan Yesus. Biarlah malaikat-Mu berjaga-jaga atas tempat kudus-Mu ini. Biarlah Tuhan Yesus di tempat kudus-Mu ini Engkau limpahkanlah hadirat-Mu, Roh Kudus-Mu. Biarlah Tuhan di tempat kudus-Mu ini kami merasakan kuasa dan kasih-Mu yang tak terbatas ya Tuhan Yesus. Biarlah juga Tuhan Yesus segala ibadah-ibadah yang ada di tempat kudus-Mu ini, Gereja Bethany Believers dapat menjadi ibadah yang menyenangkan hati-Mu. Biarlah setiap kami mengadakan ibadah Tuhan Yesus, kami merasakan hadirat-Mu. Biarlah Tuhan di setiap kami melakukan ibadah, Engkau beserta kami, Engkau senantiasa memberkati kami. Kami datang kepada-Mu ya Bapa, bersyukur berterima kasih atas segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Pada malam hari ini Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan Yesus untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Engkau berkatilah Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Engkau limpahkanlah Indonesia dengan segala berkat yang luar biasa. Diberkatilah Indonesia, dijahalaukanlah Indonesia dari segala mara bahaya dan segala kecelakaan tidak disangka. Diberkatilah pemimpinnya mulai dari presiden sampai jajaran terendah. Biarlah Indonesia menjadi tempat kediaman Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus di Indonesia juga Engkau berkati. Biarlah banyak penyembah dan pemuji-Mu di Indonesia. Biarlah Tuhan Yesus Engkau pakailah hamba-hamba-Mu yang tepat Tuhan Yesus untuk memenangkan banyak jiwa di Indonesia. Tuhan, kami datang kepada-Mu bersyukur berterima kasih. Kami juga tak lupa untuk berdoa bagi kota yang kami cintai, kota Medan. Diberkatilah kota Medan. Biarlah di mana kami menyembah-Mu, disitulah Engkau mencurahkan berkat-Mu. Biarlah kota Medan menjadi kota tiang doa yang kuat bagi Indonesia. Biarlah Tuhan Yesus kota Medan banyak penyembah dan pemuji. Engkau halaukan dari segala mara bahaya, dan biarlah Tuhan Yesus senantiasa Engkau limpahkan dengan berkat dan kasih karunia-Mu. Majukanlah kota kami yang kami cintai ini. Biarlah nama-Mu dipermuliakan. Dan setiap persembahan yang telah kami berikan Tuhan Yesus, biarlah persembahan ini dapat menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Engkau. Berkatilah setiap tangan-tangan yang memberikannya, dan biarlah Tuhan Yesus Engkau lihat Tuhan
kesungguhan hati kami masing-masing yang telah memberikan persembahan kami kepada Engkau. Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang hebat, Engkau Tuhan yang ajaib. Di saat kami datang Tuhan, mungkin kami mempunyai banyak masalah, beban berat, atau sakit penyakit. Tetapi di saat kami pulang, kami dapat menerima berkat daripada Engkau. Karena Engkau telah memberikan segala kuasa-Mu yang luar biasa dan damai sejahtera daripada Engkau. Sebelum kami pulang Tuhan, kami rindu menerima berkat daripada hamba. Kakiku takkan goyang, sebab kekuatan yang darimu selamanya bersamaku. Oh, ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan di hidupku. Janganmu sempurna bagi kehidupanku. Selamanya ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan di sempurna bagi kehidupanku. Ku bersyukur buat kasih-Mu, ku bersyukur buat kasih-Mu. Jemaat yang dikasih Tuhan, angkat kedua tanganmu. Tuhan memberkati engkau di ladang, Tuhan memberkati engkau di kota, diberkati adonan roti makananmu, diberkati sumur air minumanmu, dipenuhi lubung-lubungmu. Engkau terus naik dan tidak pernah turun, jadi kepala dan bukan ekor. Oleh karena itu pulanglah, terimalah berkat dari Bapa kita di sorga, dengan cinta tak berkesudahan dari Tuhan kami Yesus Kristus, dan penyertaan kuat kuasa Roh Kudus yang akan menyertai memberkati kita semua mulai malam hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kita terima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati. Shalom, shalom. Pas cuaca hujan, kita ada games ya. Dan untuk games hari ini panitianya adalah Feby. Silahkan Feby. Loh, games kan? Loh, Feby kan?